Halo, saya Super Marifin dan di video kali ini saya akan mereview untuk pemotretan Indonesia Next Top Model dengan konsep The Family Road Trip. Untuk kalian yang membutuhkan preset wedding kekinian, kalian bisa langsung aja kunjungi sociabus.com/supermarifin/shop untuk membeli preset saya secara langsung dalam satu klik saja. Di sini saya akan berbicara sebagai sudut pandang saya sebagai fotografer profesional dan nanti akan memberikan gambaran kepada kalian apakah Klavita layak dipulangkan. Indonesia Next Top Model kali ini masuk ke 6 besar dan otomatis challenge-nya juga atau pemotretannya akan semakin sulit. Tapi untuk konsep kali ini saya sangat familiar banget karena cukup ketik di Google aja family picnic with a car in the background, itu akan keluar stok foto seperti ini dan ini sama persis dengan yang akan dipotret oleh modelnya sekarang. Dan untuk jurinya di episode kali ini ada Luna Maya sebagai host sekaligus artis dan juga ada Deddy Corbuzier sebagai YouTuber mungkin ya atau juga artis juga. Lalu juga ada Patricia Gow sebagai runner up dari Asian Next Top Model, ada juga Panca Makmun orang yang bergerak di industri fashion, dan ada juga juri tamu atau guest judge yaitu Ivan Gunawan. Nah, dan kadang kalau ada Ivan Gunawan di Indonesia Next Top Model itu biasanya akan semakin seru komentar-komentar dia karena kan dia terkenal pedas banget kan. Untuk pemotretan kali ini fotografernya adalah Mario Leander dan dia menggunakan satu tripod dan mungkin juga ini menggunakan dua lighting dan kiri dan kanan untuk menghasilkan foto ini. Nah, mari kita mulai. Dan ini adalah foto Elaine yang pertama kali dibahas oleh judge-nya. Nah, secara komposisi kita lihat dulu ya sebelum kita mulai bahas fotonya. Teknisnya adalah yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang ini adalah hutan ya. Hutan cukup bagus karena warnanya gelap sehingga kontras dengan mobil yang ada di depan si hutannya. Dan mobil ini yang menjadi sponsor dari si pemotretan kali ini. Dan otomatis kalau misalkan ini harus sudah jelas yang menjadi salah satu selling point atau highlightnya. Saya nggak tahu kenapa posisi mobilnya seperti terlalu jauh dari si Aileen dan model-model yang lainnya gitu. Harusnya mungkin lebih dekat sehingga bisa lebih besar kelihatannya dan tidak terlalu jauh di belakang. Karena kan itu yang menjadi selling point kan yang dijual. Terus juga konsepnya ini adalah piknik. Dan piknik ini sudah jelas akan melibatkan cowok ya untuk sebagai figur ayahnya dan juga untuk anak-anaknya. Dan di sini tingkat kesulitan yang sangat tinggi kalau menurut saya karena kita tidak bisa mengendalikan model yang lain atau talent yang lain, terutama anak-anak itu susah banget buat diatur kan. Di situ saya juga pengalaman memotret anak beberapa kali dan itu sering banget anaknya itu rewel lah atau bad mood lah atau gimana sehingga itu menjadi tantangan yang memang sangat sulit di pemotretan kali ini. Dan terus kenapa ini Elaine menggunakan payung ini karena Elaine mendapatkan properti ini oleh Devina, dipilihkan oleh Devina. Jadi saat di pemotretan sebelumnya di challenge itu Devina ini menang challenge untuk make up sesuai dengan zodiaknya sehingga dia bisa memiliki privilege untuk memilihkan properti ini dipakai oleh siapa dan kebetulan Elaine ini mendapatkan payung dan ini bisa menjadi senjata untuk Devina jika ingin mengalahkan Elaine gitu atau mengirim Elaine pulang karena di siang hari terus juga bawa payung kan orang tuh pasti berpikirnya kok nggak nyambung gitu. Nah seperti itu dan itulah kenapa jurinya Ivan Gunawan juga langsung menyerang itu kan kenapa ini pakai payung di siang hari dan dia bilang bahwa Devina yang memilihkan itu. Lalu di sini ada properti tenda ya walaupun tendanya nggak make sense kecil banget terus juga ada di sini properti teddy bear dan ada apa sih namanya tuh tikar untuk piknik terus juga ada mainan dan di sini kalau saya lihat lebih dalam lagi semuanya melihat ke satu arah yang sama. Nah melihat ke arah payung, melihat ke arah payung, melihat ke arah sedikit ke sini lah ya dan ini juga melihat ke arah payung dan entah kenapa saya nggak cocok aja dengan warna payungnya. Kenapa sih nggak bisa dipilihkan payung yang mungkin bisa lebih menarik gitu sebagai properti yang matching dengan konsep pikniknya kan kalau payung itu kan ada yang warna polkadot atau mungkin payungnya yang transparan kan seperti yang digunakan di foto-foto prewedding gitu. Jadi ya ini benar-benar diserang gitu kan si Ellen ini karena penggunaan properti payungnya. Tapi kalau kita lihat secara konsep secara keseluruhan ini udah bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebagai keluarga ini udah utuh banget gitu. Jadi Ellen ini dia
memangku si anak cowoknya, dan juga si prianya juga menggandeng tangannya untuk ke si model yang kecilnya. Jadi ini secara keseluruhan sebagai keluarga ini memang sudah bagus. Tapi memang betul apa yang dikatakan oleh para judges, bahwa Ilenya jadi nggak kelihatan, sedangkan dia yang seharusnya menjadi model leader di pemotretan kali ini. Nah mungkin kalau menurut saya ditukar, jadi Ilenya posisinya dipindah ke sini, dan si cowok ini pindah yang memangku model anak laki-laki ini. Mungkin itu akan lebih kelihatan dibandingkan kalau ketukar seperti ini. Nah ini tuh itu di situ ya. Dan lalu kalau dari segi ekspresi ini udah bagus, cuman sayangnya si anak perempuan ini terlalu dongak ke atas sehingga kelihatan lehernya gitu, seperti itu terlalu atas. Mungkin kalau bisa lebih turun sedikit lagi itu juga udah bagus banget. Cuman kalau saya lihat yang tadi nih, ini titik pandangnya itu nggak sama semua. Yang ketika yang Elaine ini ngeliat kemana dan ini ngeliat kemana, mereka tuh nggak ngeliat ke satu titik yang sama. Nah di situ. Tapi memang betul bahwa foto ini bukanlah foto yang terkuat dari Elaine ya. Terlihat dari konsepnya juga dia tidak bisa memadukan antara payung ini harus disimpan seperti apa. Kalau properti memang itu harus digunakan, ya tidak harus dipegang juga kan. Bisa aja dia nyuruh anaknya yang pegang atau seperti itu. Terus kan kata Deddy Corbuzier bahwa ini ya anaknya nggak kepayungan, ya payungnya propertinya juga disediakannya sekecil itu kan, nggak mungkin dong dia bisa menutup semua orang, 4 orang itu dalam satu payung kan. Kenapa nggak masuk aja ke mobil kan semuanya. Nah itu di situ. Jadi kalau menurut saya komentarnya memang kurang masuk, karena kan ini namanya juga properti set untuk pemotretan, bukan memang untuk hujan bener-bener gitu. Dan itu di situ untuk Elaine ya seperti itu sih, dia cukup kesulitan dan mendapatkan dampak yang sangat fatal saat diberikan payung ini oleh Devina. Oke, ini adalah foto yang selanjutnya punya Yumi. Nah, masih tetap sama seperti tadi, cuman Yumi ini propertinya keranjang. Dan yang saya heran adalah ketika kalian memiliki keranjang piknik, dibawa untuk piknik, itu kenapa nggak ada isinya? Ya, ini kalau kalau saya nih waktu itu pernah melakukan pemotretan prewedding, itu saya pasti harus ada isinya dong, minimal ada roti yang panjang atau mungkin ada snack, ada minuman, itu harus ada di situ. Dan mungkin karena ini untuk pemotretan acara Indonesia Next Top Model, jadi si tim kreatifnya tuh nggak mau ada brand kan. Kalau makanan minuman gitu kan pasti ada brandnya kelihatan kan. Nah itulah kenapa si keranjangnya kosong, dan itu yang menjadi salah satu kesalahan fatal di pemotretan piknik. Memang ya harus ada gitu makanan atau minuman di keranjang pikniknya. Kalau keranjang piknik ini nggak akan nutup gini, dia pasti akan keluar isinya gitu, akan penuh gitu. Dan disitulah yang menjadi kesalahan, bukan disalahkan ke Yuminya juga, tapi Yumi ini udah benar, dia menyimpan si keranjang itu di depan sebagai highlight properti yang dia harus gunakan. Cuman sayangnya si keranjang pikniknya itu tidak ada isinya gitu ya di situ. Terus yang kedua adalah Yumi ini menunjuk, kata Deddy Corbuzier, terus si anaknya ini mau lempar bola, terus anak ininya lagi ngelihat entah kemana, ke sini lah ya. Nah terus si cowoknya ini ngeliat ke sini gitu. Jadi ya memang ini nggak ada chemistry antara satu talent dengan talent yang lainnya. Memang ini nggak ada chemistry-nya, memang benar. Jadi nggak bisa uh, membahas satu hal yang sama. Tapi yang namanya juga piknik keluarga lah ya. Siapa sih yang bisa mengarahkan piknik keluarga kan? Kalau kita sama anak-anak juga ya bebas-bebas aja gitu. Nah itu yang di situ. Cuman memang kalau saya lihat juga si posenya si model cowok ini juga kaku atau aneh gitu ya, bagian tangannya. Terus Yumi juga betul rambutnya ini ngehalangin banget. Itu harusnya kalau sebagai seorang model rambut yang benar-benar mendistract kita dari dia, karena kan otomatis orang juga bakal risih ngelihatnya gitu. Itu di situ. Terus kalau lihat dari konsepnya apakah ini dapat, Yumi ini memang dari chemistry-nya memang kurang dapat untuk secara konsep the family road trip atau piknik keluarga ya. Tapi itulah yang memang menjadi tingkat kesulitan pemotretan kali ini, karena nggak gampang gitu. Saya juga yakin model profesional juga apabila melibatkan anak kecil, apalagi 2 orang gitu ya, anak kecilnya itu pasti susah banget buat dapetin fotonya yang bagus gitu. Oke, dan selanjutnya ini adalah foto Sharon. Sharon ini dia mendapatkan ukulele ya, ini bukan gitar, ini namanya ukulele. Dan dia benar-benar bisa chemistry-nya dapat kalau kata saya di sini. Jadi sebagai satu kesatuan untuk foto keluarga ini memang jadi nyatu banget kan, kelihatan kan semuanya fokus ke satu titik yang sama.
si perempuannya ini nyanyi, anak perempuannya ini nyanyi, terus juga Sharonnya dia main gitar, si cowoknya yang harusnya cowoknya mungkin yang main gitar, biasanya kan kebalik ya, kalau saya sebagai ayah juga saya ngegitar, istri saya yang nyanyi. Kalau ini kebalik, si ceweknya yang ngegitar, cowoknya cuma lihat doang. Terus juga si anak laki-lakinya juga ngelihat ke si model perempuannya. Dan kalau yang bisa dibahas di sini kalau menurut saya adalah hati-hati. Dah bener tadi yang dibilang oleh judge-nya adalah kaki, ini kakinya nggak kekontrol. Jadi harusnya kalau misalkan perempuan itu duduknya ya duduk perempuan aja di posisi seperti ini, atau enggak jangan sampai kelihatan ke depan deh kakinya. Nah itu di situ. Terus yang tadi saya bilang mungkin lebih bagus apabila si salah satu modelnya entah itu yang cowok atau yang cewek ini dia berdiri di belakang Sharon. Jadi dia berdiri di belakang sini ya. Sebentar saya coba bikin kayak gini. Ini berdiri di belakang sini. Terus dia memeluk dari belakang sini. Nah mungkin si Sharon ini akan lebih kelihatan gitu. Baik dia lagi main gitar, si anak perempuannya itu meluk dari belakang. Itu bakal lebih kena banget kalau menurut saya. Jadi akan lebih enak aja dilihatnya. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa model-model ini nggak bisa aware bahwa dia itu adalah model utamanya gitu. Sedangkan yang 3 orang ini hanyalah talent tambahan. Otomatis dia yang harus kelihatan, jangan sampai ada model lain yang menutupi dia gitu. Meskipun dia pengen konsepnya chemistry-nya dapet, atau mungkin dia lebih enak, lebih nyatu gitu kan. Tapi tetap aja pada intinya nanti juri akan nanya, kamu nggak kelihatan, kamu ketutupin dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi permasalahan di pemotretan kali ini. Tapi untuk overall ini Sharon ini memang kekurangannya hanya itu aja. Tapi kalau untuk family portrait ini udah dapat kalau menurut saya. Oke, yang selanjutnya adalah Clavita. Ini bikin kaget banget. Kenapa? Karena Clavita ini kan seorang ibu ya. Harusnya Clavita ini memang menguasai pemotretan ini dong. Dia kan udah punya anak. Otomatis dia udah tahu sebagai udah pernah bawa anaknya jalan-jalan. Dan dia tuh sudah berlaku bener banget di sini. Dia itu udah bertindak sebagai ibu aja di pemotretan ini kan. Nah cuman sayangnya entah kenapa Ivan Gunawan tuh mengkritik bagian wajahnya. Wajahnya tuh katanya tulang pipinya tuh tinggi. Terus kalau kamu ketawa hidungnya jadi kelelep nggak kelihatan. Kalau yang namanya seorang ibu membawa piknik anak ya dia tuh nggak akan mikir wajahnya kayak gimana. Dia tuh pasti bakal ya berekspresi senaturalnya dia kan. Dan itulah yang harus dilihat oleh judges kali ini bahwa ini konsepnya the family road trip atau piknik keluarga, sehingga ya ekspresinya tuh harus natural dong. Tidak bisa kan dibuat seperti elegan, glamor, terus high fashion, itu nggak bisa. Ini family portrait, otomatis harus ceria, harus bahagia, harus tersenyum lebar. Dan aneh aja gitu ketika ada model yang memang berekspresi bahagia terus dikritik kekurangan wajahnya. Itu menurut saya itu nggak banget deh gitu kan. Sebaiknya ya jangan seperti itu, karena kan ya lihat dulu konsepnya apa. Kecuali kalau pemotretan close up untuk make up dan ini pengen glamour, ya barulah boleh mengkritik, ini kamu jangan ketawa begini, jangan ketawa begitu. Tapi kalau untuk pemotretan keluarga, ya ini harusnya menjadi salah satu kelebihan dari Clavita karena kan dia seorang ibu gitu. Nah terus juga dia propertinya balon ya di sini. Balon ini untungnya tidak menutupi mobilnya, dia dipegang sedikit lebih atas, itu bagus. Kalau kalian lihat ya, si ceweknya ini berdiri kan, si model ceweknya ini berdiri. Terus Clavitanya dia berdiri dengan menggunakan lututnya. Terus si model cowoknya ini juga duduk dan di bawah ini duduk. Ini kalau dari komposisi ini udah bagus banget. Kenapa? Karena semuanya itu unik gitu posenya. Posenya tuh variatif. Ada yang berdiri pakai lutut, ada yang duduk. Terus si cowoknya di bawahnya juga duduk tapi tidak menutupi wajah ayahnya. Dan ini juga bajunya Clavita masih kelihatan. Dan ini menuju ke satu titik yang sama. Ini udah bagus banget sebetulnya kalau menurut saya. Terus juga propertinya digunakan, dipakai. Dan entah kenapa makanya saya kaget kenapa Clavita ini seharusnya ini adalah menjadi salah satu foto yang memang bagus untuk dia, yang foto yang powerful buat dia. Tapi ya itu tadi dikritik dari segi wajah, dan menurut saya itu sangat disayangkan banget gitu ya untuk judges melihatnya ke sana, bukan melihat dari apa yang ditampilkan Clavita seperti ini, bahwa inilah seorang ibu tuh seperti itu gitu seharusnya apabila saat piknik bersama keluarganya. Oke, ini adalah foto selanjutnya yaitu punya Devina ya. Devina di sini mendapatkan properti bola dan mereka sedang bermain bola gitu ceritanya.
Dan Devina ini mengambil resiko dengan berpose nyamping banget gitu, betul. Apa yang dikatakan Jajes juga, sebagai seorang model harusnya hati-hati apabila berpose dengan nyamping banget seperti ini, kan kelihatan tuh pakaian dalamnya kelihatan, terus juga dari samping dia kelihatan kontur wajah dari samping itu, karena ada beberapa model yang memang bagusnya tuh dari depan. Nah kalau nyamping banget seperti ini itu jadi malah kurang bagus, itu juga ada seperti itu. Dan dia melempar bola, Devina melihat ke arah bola, terus si model cowoknya ini melihat ke arah bola, dan juga yang anaknya juga melempar bola bareng-bareng. Cuman yang ini aja nih, model yang kecil ini mungkin dia udah capek mungkin ya, entah gimana, atau mungkin gak punya bola sehingga dia udah pasrah aja lah gitu kan. Dan dia nggak pegang apa-apa juga, ini tangannya bisa diperhatikan lagi, mungkin dia bisa pegang mobil-mobilannya atau bonekanya atau buah-buahan gitu. Dan ini keranjangnya juga jadi keranjang buah, bukan keranjang yang dipakai sama Yumi tadi ya. Jadi kalau saya lihat sih di sini dari segi pemilik potret bermain bola, kalau bermain bola ini lebih cocoknya sih memang di pantai. Kalau di pantai itu propertinya bola seperti ini. Tapi kalau di gunung nggak tahu deh apakah ini masuk atau enggak. Cuman kan ini properti yang dipilih sama Devina sendiri, karena kan dia tahu bahwa oh ini lebih gampang kalau buat ngalahin talent-talent yang lain, karena kan cukup lempar bola bareng-bareng, lempar bola doang, semua orang pasti matanya akan tertuju ke bolanya, dan itu dia benar main aman di sini untuk memilih bola ini. Kalau menurut saya dari segi komposisi dia benar-benar ter-highlight. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini dia berdiri di paling depan, jadi otomatis dia tuh kena lighting yang paling kuat gitu. Sedangkan di sini karena dia bolanya besar, bayangan bolanya itu menghalangi si model cowoknya, sehingga jadi ini kelihatan di belakang banget si cowok ini, jadi nggak kelihatan. Nah sedangkan si yang cowok muda ini, anak muda ini kelihatan gitu kan, karena dia mungkin ada lighting dari arah sebelah sini. Tapi kalau kita lihat secara chemistry ini nggak dapet kalau kata saya. Kenapa? Karena kalau chemistry keluarga itu memang harus deket, terus misalkan teh kalau bisa nempel satu dengan yang lainnya. Ya kalau seperti ini Devina dengan model si cewek anak kecilnya, dan si model cowok ayahnya dengan model anak laki-lakinya itu terpisah, tidak seperti satu kesatuan yang sama gitu. Jaraknya pun antara Devina dengan model cowok ayahnya itu di belakang itu rada jauh sedikit gitu ya, sehingga kelihatan jomplang banget posisinya itu di situ, sehingga saya juga kaget. Tapi kenapa dia bisa menjadi best picture, karena jurinya bilang bahwa dinilai dari foto-foto sebelumnya juga. Ya otomatis kan Devin ini salah satu front runner ya, jadi salah satu orang yang selalu berlari di paling depan dan susah banget buat nyusul dia. Jadi kalau diakumulasikan poinnya ya sudah jelas dia nomor satu kan. Dan ini yang terakhir untuk Gea ya. Gea ini kita lihat dia berpose, dia menggunakan teropong, mendapatkan teropong, dan otomatis kalau dia pinternya apa, dia kalau pakai kalau dia yang pakai teropong nanti muka dia jadi malah nggak kelihatan, dan itu dia aware banget soal hal itu kan, makanya dia suruh anaknya yang pakai gitu kan, si anak ini yang pakai. Nah kalau dari segi komposisi ini sebetulnya lumayan bagus, jadi si ayahnya ini menggendong si anak perempuannya ini udah bagus banget. Nah anaknya ngelihat ke atas, lihat apa tuh ada burung, cuman ini ngelihatnya kemana gitu kan. No, nggak lurus kan, ini ngeliat kemana. No, ini ngeliat kemana. No, jadi kalau misalkan Geanya itu bilang lihat itu ada burung, semuanya harus ke satu titik yang sama, sehingga bisa nyambung aja gitu, apa komposisinya ngelihat ke arah satu arah yang sama. Dan ya itu terus juga posisi Geanya ini kalau kata saya ya ini aneh banget. Kenapa? Ke satu, lihat kakinya dia panjang banget. Ini entah kenapa juri nggak ada yang bahas itu. Ini kakinya ke depan banget menghalangi semuanya. Ya, terus kakinya juga aneh gitu kan, posisinya dia ditekuk seperti itu karena mungkin heelsnya juga tinggi, sehingga kalau kalau digitu kan mungkin nggak enak. Terus tangannya dia kebiasaan tangannya itu nah seperti ini. Terus ekspresi wajahnya ya lumayan lah, kalau wajahnya kali ini nggak seperti dia yang di foto-foto sebelumnya, lebih ceria lagi. Cuman ini ekspresi kayak kaget gitu. Terus si anaknya juga ekspresinya begini. Ini pokoknya nggak nyambung deh antara satu talent dengan model antara satu model dengan model yang lainnya itu nggak nyambung, baik dari segi arah melihat, arah pandangnya kemana, terus juga ekspresinya juga nggak sama gitu. Yang ayahnya bahagia, anaknya terus dianya juga dia kaget, terus si anak perempuan ini manyun gitu kan, lihat nunjuk ke atas. Dan menurut saya sih kalau kita lihat antara foto Gea dengan foto Klavita ini,
sudah jelas yang seharusnya pulang itu adalah Gia kalau menurut saya ya. Kalau misalkan saya ada di situ sebagai judges, saya akan bahas bahwa Clavita ini memiliki kelebihan sebagai seorang ibu. Sudah jelas dia chemistry-nya dapat mengarah ke satu titik yang sama. Ini sama-sama menunjukkan ya. Clavita nunjuk ke arah sebelah sini, sedangkan Gia nunjuk ke arah sana. Tapi Gia ini nunjuknya nggak satu arah gitu, nggak satu titik. Dia kan bilang itu burung, itu burung. Otomatis apa yang ada di konsep pikiran dia adalah melihat satu burung yang sama. Tapi chemistry-nya tuh karena nggak dapat, semua modalnya tuh tidak mengarah ke satu burung atau tidak mengarah ke satu titik yang sama. Berbeda dengan Clavita, dia bisa mengarahkan model lain untuk menunjuk ke satu titik yang sama dan melihat ke satu arah yang sama. Dan itulah kenapa saya juga kaget. Tapi mungkin juri melihat bahwa Clavita ini udah homesick, udah pengen banget pulang, sehingga ya itulah yang menjadi pertimbangan para juri. Karena pada intinya apabila seseorang sudah merasakan tekanan secara emosional, dia nggak akan fokus, dan itu bisa jadi berbahaya juga buat kesehatan dia secara fisik dan secara mental, sehingga kemungkinan besar juri mengirim dia pulang agar dia cepat kembali bertemu dengan anak-anaknya. Dan kalau kalian bertanya apakah Clavita layak untuk pulang, menurut saya enggak. Kalau mungkin Clavita tidak homesick atau mungkin tidak kangen dengan anak-anaknya dan dia bisa terus seperti model yang lain, mungkin dia akan bersaing dengan ketat dengan Devina gitu, Clavita ini, karena dari segi wajah, dari segi ekspresi, dari sebelum-sebelumnya juga dia udah bagus. Cuman ya entah kenapa dibilang monoton oleh juri, karena mungkin dia belum mengeksplor aja kelebihan dia itu seperti apa. Terus apakah dia masih layak menjadi di top 5 ini? Ya mungkin aja dia bisa pulang selanjutnya. Ipan Gunawan bilang bahwa Gia itu punya fitur wajah bule gitu ya, atau blasteran, dan mungkin jurinya itu pengen mengeksplor dia satu kali lagi, karena kemungkinan besar yang pulang di minggu berikutnya kalau enggak Gia atau mungkin Yumi. Nah antara dua itu kalau menurut saya sih. Tapi ya kita nggak tahu, kita tunggu aja minggu depan, dan nanti juga selama sampai minggu depan saya akan bahas untuk pemotretan yang sebelumnya dari sudut pandang saya sebagai fotografer, karena saya yakin para juri ini juga sering bekerja di bidang industri fashion. Tapi ya sayangnya tidak ada juri fotografer profesional yang bisa memberikan wawasan tentang teknik lighting, terus juga komposisi, terus juga bagaimana berpose. Dan ya itulah yang menjadi tujuan saya di sini, untuk menambah wawasan kalian seputar dunia fotografi di dalam Indonesia Next Top Model. Demikian videonya, saya Supam Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai